Shalom semuanya. Shalom. Shalom untuk seluruh jemaat GBI Tata Daud, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan cabang GBI Tata Daud yang ada di Tulang Kuning, Parung, Bogor, juga jemaat cabang GBI Tata Daud yang ada di Tumbang Setoli dan Tumbang Magin, Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat beribadah. Untuk semua yang bergabung dengan kami, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Baik, sebelum kita berdoa, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub dikasihinya. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kau yang hidup di dalam
Namanya siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah cara berpikir kita, yang akan menghidupkan harapan kita kembali. Karena sesungguhnya harapan kita hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan dengan hormat hambanya Pastor Tommy Ringo untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena berkat kemurahan Tuhan Yesus, kita dapat beribadah, memuji, memuliakan, memasyurkan namanya, masuk ruang maha kudusnya, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan, sehingga kita masuk bertemu dengan Bapa karena pengorbanan Yesus Kristus. Katakan amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan, sebelum kita mulai, kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita sepakat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Aba ya Bapa, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Allah yang tinggal diam di dalam hidup kami, yang menyertai kami, Maha Guru kami, ajar-ajari kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Terima kasih Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, penghibur kami siap menikmati Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku ya, kita akan nikmati firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah disebarluaskan melalui media sosial, yaitu providensia Allah. Yuk kita sama-sama ngomong providensia Allah. 1, 2, 3. Providensia Allah. Iya, providensia Allah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat dalam kamus, di dalam kamus bahasa Inggris, kata providence itu berarti pemeliharaan baik. Tetapi di dalam teologia, maka dalam istilah teologia, kata providence ini lebih dari sekedar pemeliharaan yang baik. Karena apa saudaraku? Karena kalau kita lihat dari kata-kata nanti di dalam bahasa aslinya, yaitu dari kata bahasa Latin, yaitu providentia, nanti kita akan tahu. Nah, secara leksikal saudaraku, jadi secara kata, kata pemeliharaan ini berasal dari kata pelihara. Pelihara yang berarti itu adalah proses, cara, perbuatan memelihara, menjaga dan merawat baik-baik, menyelamatkan, melindungi, dan meluputkan dari bahaya. Itu arti kata pelihara, kata pemeliharaan, pemeliharaan Allah. Jadi providensia, pemeliharaan. Nah, dalam bahasa Latinnya saya katakan tadi itu providensia, pemeliharaan itu diartikan sebagai ini saudaraku, mengetahui lebih dahulu. Jadi sudah mengetahui lebih dahulu tentang masa depan, sehingga dapat bertindak secara bijaksana untuk membuat persiapan menghadapi masa depan tersebut. Itu bahasa Latinnya, yaitu providensia. Artinya apa?
sudah mengetahui lebih dahulu tentang masa depan, sehingga apa? Sehingga dapat bertindak secara bijaksana untuk membuat persiapan menghadapi masa depan tersebut. Makanya saudaraku, providensia Allah atau pemeliharaan Allah itu berarti Allah tidak mungkin gagal dalam memelihara ciptaannya. Karena apa? Karena dia sudah lebih dahulu tahu tentang masa depan. Karena apa? Karena nanti kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 1 ayat 8, jelas sekali dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia maha tahu. Karena dia maha tahu, makanya rencananya, pemeliharaannya, penjagaannya, perlindungannya itu sempurna karena dia sudah mengetahui lebih dahulu. Nah, oleh karena itu saudaraku, kalau dari saya secara pribadi, saya dapat definisikan ya arti dari providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Di sini saya tulis di sini saudaraku adalah tindakan Allah dalam menyelamatkan ciptaannya dengan cara memelihara, merawat, menjaga, dan melindunginya demi kebahagiaan dan keberlangsungan hidup ciptaannya. Sampai apa? Sampai maksud dan tujuan Allah digenapi dalam ciptaannya. Itulah providensia Allah, pemeliharaan Allah. Apa saya katakan tadi? Tindakan Allah dalam menyelamatkan ciptaannya dengan cara apa? Memelihara, merawat, menjaga, dan melindunginya demi kebahagiaan dan keberlangsungan hidup ciptaannya. Sampai apa? Sampai maksud dan tujuan Allah digenapi dalam ciptaannya. Itulah arti dari providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Dan kita bersyukur saudaraku bahwa Allah memelihara, kembali lagi, Allah memelihara itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Allah memelihara berlaku untuk semua orang, semua manusia, baik yang percaya kepadanya maupun yang belum atau yang tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu, kenapa dikatakan demikian? Karena Alkitab yang berkata, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 145 ayat 9. Mazmur 145 ayat 9. Sudah ketemu? 145. Iya, betul. Amin. Sudah? Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang. Lihat, dibilang ya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Terus? Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Lihat, jelas sekali bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, baik yang percaya kepadanya maupun yang tidak percaya kepadanya. Dan dikatakan dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan kalau kita baca juga nanti di dalam Matius pasal 6 ayat 25, diceritakan bahwa di mana diceritakan bahwa Allah itu apa? Memberikan hujan, ya kan? Kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Begitu loh. Nah, artinya apa? Allah, seperti saya katakan dari pemeliharaan Allah, berlaku untuk semua orang. Nah, oleh karena itu saudaraku, pada pagi hari ini, supaya jangan terlalu luas definisi dari providensia Allah ini, saya mengambil studi kasus, yaitu ketika orang Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Nah, saya mengambil skop yang lebih kecil karena providensia ini sangat-sangat luas saudaraku. Jadi saya hanya mengambil studi kasusnya, yaitu ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, di mana pemeliharaan Allah itu sungguh nyata dan sempurna atas hidup mereka. Kalau kita lihat saudaraku, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, Allah itu sampai harus apa? Menjatuhkan tulah, 10 tulah kepada bangsa Mesir, tetapi orang Israel sama sekali tidak terdampak. Mereka tidak mengalaminya. 10 tulah itu saudaraku, kalau kita baca itu sangat mengerikan. Pertama, air menjadi darah. Yang kedua apa? Katak. Jadi seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan katak, kecuali
tempat tinggal orang Israel. Apalagi orang Ibrani, apalagi datang lagi tulah yang ketiga apa? Nyamuk. Yang keempat lalat pikat. Yang kelima penyakit sampar pada ternak. Yang keenam barah bisul ya. Yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan apa? Belalang. Yang kesembilan apa? Gelap gulita. Dan yang ke-10, tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Semuanya ini menimpa orang Mesir, namun tidak menimpa orang Ibrani. Karena apa? Karena inilah providensia Allah, pemeliharaan Allah. Gitu kan? Nah, kalau kita lihat lagi saudaraku, proses ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir. Dimana kalau kita baca saudaraku, orang Israel itu ketika mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir, mereka bukan sekedar keluar, tetapi mereka itu keluar saudaraku dengan apa? Bukan dengan tangan hampa, tetapi dengan apa? Dengan perhiasan, dengan emas, pokoknya macam-macam. Dengan macam-macam. Artinya apa? Tuhan ketika membawa seseorang keluar, Tuhan tidak pernah membiarkannya seorang diri. Dia memelihara, dia menyertai. Dan orang Israel juga demikian. Tuhan memperlengkapi mereka dengan berbagai harta benda. Itu tertulis di mana? Itu tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Nah, silakan membacakannya. Keluaran 3 ayat 21 22. Nanti satu tim kita lagi Keluaran 12 ayat 36. Monggo. Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Monggo. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Yes. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, Yes. barang-barang perak dan emas Ya, dan perak kain-kain dan emas, kain-kain. dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, ayat yang pasal yang ke-12 ayat 36. Oh, 3. Ya. Kirain 26. Keluaran pasal 12 ayat 36. 12 36. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Yes, memenuhi permintaan mereka. Memenuhi permintaan mereka, apa saja diminta oleh bangsa Israel, orang Ibrani pada saat itu, semuanya dipenuhi oleh orang Mesir. Mereka bermurah hati karena apa? Karena Tuhan yang apa? Yang membuat itu. Benarlah firman Tuhan yang berkata, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Betul? Dan dia akan mengalirkannya kepada yang dikehendakinya. Jelas sekali ya. Nah, apalagi ini tentang providensia Allah kepada orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Berikutnya itu adalah orang Israel itu dijaga, dilindungi oleh Allah yang di dalam tiang api dan tiang awan. Itu tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 24 sampai 25, Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Di mana kalau kita baca di dalam firman Tuhan Keluaran 14 ayat 24 jelas-jelas dikatakan Allah yang di dalam tiang api dan tiang awan. Ketika orang Mesir menyerang, terakhir kalinya menyerang orang Israel, akhirnya apa? Tiang awan itu berbalik. Awalnya ada di depan bangsa Israel, akhirnya dia berbalik datang ke belakang orang Israel, sehingga ada pembatas antara pasukan Mesir dengan orang Ibrani, orang Israel ini. Sehingga akhirnya apa? Terjadi gelap gulita, sehingga mereka, kata Alkitab, tidak bisa melihat dan tidak bisa menyentuh. Itu adalah karena apa? Allah yang di dalam tiang awan. Ya, nanti itu di dalam Keluaran 14 ayat 24 sampai 25. Artinya apa saudaraku? Mereka dijaga dan dilindungi oleh Allah. Apalagi? Mudah-mudahan bisa cepat ya. Apalagi? Orang Israel itu dipimpin dan dipelihara oleh Allah waktu di padang gurun.
Orang Israel dipimpin dan dipelihara oleh Allah waktu di padang gurun. Apa itu contohnya? Contohnya, saudaraku, mereka diberi minum dari gunung batu. Gunung batu loh, saudaraku. Nah, ingat, batu tidak bisa menyimpan air. Tetapi lihat, karena Tuhan yang memimpin, yang memelihara mereka, maka gunung batu pun dapat Tuhan adakan menjadi sumber mata air bagi orang Israel, bagi orang Ibrani. Apalagi kalau kita baca berikutnya, apalagi mereka apa? Diberi makan roti malaikat. Mereka diberi makan roti malaikat. Nah, rotinya itu akhirnya diberi nama apa? Mana. Tahu yang mana arti mana? Mana itu artinya gini. Waktu mereka melihat, mereka bilang, apakah itu? Gitu. Jadi artinya sebenarnya apakah itu? Nah, makanya kenapa disebut roti malaikat itu di Mazmur 78 ayat 25 jelas sekali dikatakan itu adalah roti malaikat. Tertulis jelas di dalam Mazmur 78 ayat 25. Cuma karena mereka tidak tahu apa namanya, waktu mereka mengeluarkan apa perkataan, waktu mereka melihat butir-butir seperti itu, ketika kabut hilang, mereka ngomong, apakah itu? Nah, ketika dibilang apakah itu, mereka tahu, akhirnya udahlah, kita buatlah namanya apakah itu. Gitu loh maksudnya, itulah mana. Nah, sebenarnya ini adalah roti malaikat, kata Alkitab. Dan mereka, saudaraku, tahu enggak? Mereka makan roti malaikat ini selama berapa? 40 tahun. Ini karena apa? Karena Tuhan yang apa? Yang memimpin dan yang memelihara mereka. Apalagi mereka itu, saudaraku, diberi makan daging. Walaupun mereka itu adalah hasil dari persungutan, tetapi lihat, Tuhan memberi mereka makan daging, burung puyuh. Tahu nggak berapa lama? Itu Alkitab mencatat itu sebulan penuh. Itu di Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Sebulan penuh. Nah, ketika Tuhan ngomong bahwa mereka akan makan daging sebulan penuh, tahu nggak? Musa itu bertanya ke Tuhan, Tuhan, gimana nih? Mereka ini kan ada 600.000 orang bersama dengan saya. Berapa banyak ini nanti kambing? Ternak yang ini begitu kan, jadi bingung. Apalagi ini di padang gurun. Musa bilang bingung. Tetapi ingat, Tuhan ngomong. Ayo, lebih bagus dibaca daripada saya salah ngomong. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Monggo istri saya. Karena istri saya suaranya menggelegar, saudara. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Sampai 23 ya? Yoi. Bilangan 11 ayat 18 sampai 23. Iya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Yes. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang. Berapa jumlahnya? Lihat, 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Musa bertanya karena dia bingung. Ayat 24. 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Kuncinya ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu?
Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Katakan amin. Amin. Jadi bayangkan sebulan penuh mereka makan daging, saudaraku. Musa sampai takut sehingga dia mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Gimana nih? Ada 600.000 orang bersama dengan saya. Gimana saya mau kasih makan nih? Baru Tuhan menjawab di ayat yang ke-23. Masa akan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu, katanya. Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab, itu saudaraku, tiba-tiba saudaraku, setiap petang itu nanti datang seperti kabut. Itu apa? Burung puyuh memenuhi seluruh perkemahan orang Israel, orang Ibrani. Akhirnya apa? Mereka betul makan daging. Bukan dengan sayur kol, bukan ya. Mereka makan daging, saudaraku, itu sebulan penuh. Nah, ini kenapa? Karena Tuhan berkuasa menggenapi apa yang Dia katakan. Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap setiap umat yang dipimpinnya, maka Ia memeliharanya. Katakan amin. Amin. Apalagi? Saya akan baca lagi ya. Ini luar biasanya. Tadi sudah diberi makan roti malaikat, makan daging sebulan penuh. Apalagi? Hebatnya saudaraku, selama 40 tahun. Yes. Pakaian mereka itu tidak menjadi buruk. Loh, bayangkan, pakaiannya tidak menjadi buruk. Ini pakaian saya sudah ada 10 tahun kali, Mam ya? Iya. Nah, ini 10 tahun nih baju saya, saudara. Kurang lebih. Nah, sudah mulai buruk. Kalau di layar mungkin tidak kelihatan kan gitu ya. Sudah mulai buruk. Udah mulai pudar kan gitu kan. Nah, tetapi orang Israel, Alkitab katakan apa? Selama 40 hari pakaian mereka tidak menjadi buruk. Apalagi kaki mereka, walaupun mereka berjalan, saudaraku, dikatakan apa? Tidaklah menjadi bengkak. Selama berapa? Selama 40 tahun tidak bengkak, saudaraku. Saya olahraga sama istri, saya berjalan agak jauh, saudaraku, tahu? Keesokan harinya betis saya mengeras. Betis saya mengeras, tetapi mereka, Alkitab katakan, tidaklah menjadi bengkak. Selama berapa? Selama 40 tahun. Itu tertulis di mana? Di Ulangan 8 ayat 4. Ibu Maria membacakannya. Ulangan 8 ayat 4. Ulangan 8 ayat 4. Iya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yes. Jelas ya? Ya. Pakaiannya tidak menjadi buruk dan kaki mereka tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saya mau 10 tahun sudah pudar. Sudah pudar. Ini 40 tahun. Begitu kan? Berarti porsi badannya juga, saudara, Gak nambah-nambah dong. proporsional. Ya kan? Proporsional. Tidak lebih dan tidak kurang. Apalagi kalau kita baca, ini baru pengantar, saudaraku ya. Berikutnya apa lagi? Allah memimpin bangsa Israel itu melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Saudaraku, kalau nanti dikatakan memimpin mereka di padang gurun yang besar dan dahsyat itu, saudaraku, di padang gurun itu ada namanya badai pasir. Di padang gurun itu semua jalan itu kelihatannya sama, saudaraku. Dan kalaupun dibangun jalan, ketika ada badai pasir itu ditutupi, jadi tidak kelihatan lagi. Makanya kalau sekarang kalau kita lihat di Timur Tengah seperti itu, makanya dipasang contohnya itu tiang-tiang listrik supaya itu tahu itu jalan. Dan ada nanti truk untuk membuang setelah apa? Badai pasir berlalu. Nah, zaman dulu kan tidak ada tiang listrik. Nah, bayangkan saudara, akan sangat mudahnya orang tersesat di padang gurun tersebut. Akan sangat mudahnya orang tersesat di padang gurun. Karena apa? Karena tidak ada petunjuk jalan. Tidak ada pohon menjadi titik kita untuk kita tuju ke sana. Tetapi karena Tuhan yang memimpin, bangsa Israel dapat melaluinya dan masuk ke negeri berlimpah susu dan madu. Dan saudaraku ingat, di padang gurun, ingat, ular yang berbisa adanya di mana?
di padang gurun. Ular derik, kan begitu kan? Ular apa lagi ya? Ular tedung, kalau lihat Alkitab ya. Ular tedung, pokoknya ular-ular yang berbisa. Apalagi? Kobra ada nggak? Nggak ada. Kalajengking. Oh iya. Kalajengking. Bayangkan, kalajengkingnya bukan kalajengking toh. Ini kalajengking yang berbisa. Tidak ada air. Tetapi Tuhan yang memimpin mereka dan yang memelihara mereka. Itu dalam Ulangan 8 ayat 15. Sekarang istri saya baca Ulangan 8:15. Ulangan 8 ayat 15. Ulangan 8 Ayat 15. Iya. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Lihat, jelas sekali kan? Memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Kenapa ada kata-kata dahsyat? Karena ada badai di situ, saudaraku. Ada badai pasir di situ. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Kalau disebut ada kalajengkingnya, ini bukan kalajengking kaleng-kaleng, saudaraku. Bukan kalajengking yang biasa, tetapi ini kalajengking yang berbisa dan tanah yang gersang. Tetapi orang Ibrani, orang Israel dapat melaluinya. Kenapa? Karena Allah yang memimpin dan memelihara mereka. Katakan amin. Dan saudaraku, providensia Allah ini saya mau jelaskan satu lagi, saudaraku. Ingat, selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ingat, orang Israel itu tidak bercocok tanam. Karena mereka menjadi bangsa yang apa? Nomaden ya, yang berpindah-pindah. Jadi mereka itu, betul ya, nomaden ya. Mereka itu tidak bercocok tanam. Lihat, mereka itu tidak bekerja, saudaraku. Dalam arti benar-benar mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak beternak. Begitu, dalam arti tidak beternak yang khusus untuk itu jadikan mata pencarian. Tidak ada transaksi jual beli, saudaraku. Tetapi selama 40 tahun mereka dipelihara oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena jelas sekali Alkitab katakan. Karena jelas sekali Alkitab katakan supaya kau tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari apa yang diucapkan Tuhan, dikatakan. Di mana tertulis itu, saudaraku? Ulangan 8. Ya, Ulangan 8. Ketemu ayatnya? Pokoknya saya cari ayatnya di situ saja, saudara. Ayat ketiga. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 8 ayat ketiga. 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau apa? Tujuannya apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Jelas sekali bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bayangkan, saudaraku, bayangkan selama 40 tahun mereka itu tidak bercocok tanam. Bayangkan, saudaraku, mereka tidak melakukan bisnis karena mereka berjalan di padang gurun, saudaraku. Mereka menghindari tempat-tempat di mana ada orangnya. Dan memang ada nanti, saudaraku, yang tidak bisa mereka hindari. Yang terjadi apa? Peperangan. Karena tidak bisa dihindari, yang terjadi adalah apa? Peperangan. Di mana di dalam satu kisah dijelaskan di mana Yosua berperang di bawah, Musa mengangkat tangan, ya kan? Harun yang menopang, satunya lagi siapa? Hur yang menopang. Jika tangan Musa kata turun, maka kalahlah orang Israel. Tapi ketika tangan Musa terangkat, maka menanglah orang Israel. Yang dipimpin ya waktu bertempur itu adalah Yosua. Nah, artinya apa, saudaraku? Saya mau beritahukan kepada saudara, mereka itu tidak mengerjakan apa-apa. Mereka tidak kerjakan apa-apa, tapi mereka mau percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka percayakan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhan memelihara mereka dengan cara Tuhan yang ajaib.
begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, Tuhan akan memelihara kita. Sehingga Tuhan berkata apa? Janganlah kamu khawatir. Ingat, janganlah kamu khawatir terhadap apa yang kau makan, engkau minum. Dibilang, burung-burung di udara aku pelihara, apalagi kamu yang sangat berharga. Alkitab katakan bunga di padang. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh bunganya namanya sebenarnya saudara itu bunganya adalah corona, nama bunganya yang ada di padang-padang di Palestina, Israel ya saudaraku. Bukan bunga bakung yang ada contohnya di air, bukan ya. Nah, jadi itu jenisnya tuh bunga corona apa begitu namanya, itu dia warnanya ungu. Makanya dibandingkan dengan bajunya Salomo, baju raja pada zaman dahulu berwarna ungu ya, supaya dapat gambaran. Nah, itu lihat yang hari ini ada, besok tidak ada. Tuhan dandani sedemikian rupa, padahal bunga tersebut Alkitab katakan apa? Tidak memintal. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, padahal mereka tidak menabur. Mereka tidak menyimpan di dalam tabungannya. Kenapa? Makanya Tuhan katakan jangan kamu khawatir ketika engkau ada bersama dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika engkau ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kamu jangan khawatir. Katakan amin. Nah, pertanyaannya. Nah, kalau sudah kita ini hidup di dalam providensia Allah, bukan berarti saya jelaskan ke saudara, bukan berarti tidak ada tantangan. Ingat, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada kesukaran, bukan berarti tidak ada peperangan. Ingat, orang Israel selama 40 tahun itu mengalami banyak kesulitan. Kalau kita baca tadi ayat tadi dikatakan apa? Dibiarkan engkau lapar. Kan begitu kan? Jelas-jelas ayat tadi dikatakan dibiarkan engkau lapar. Artinya apa? Saya mau jelaskan, ketika kita hidup di dalam providensia Allah, dalam pemeliharaan Allah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada kesukaran atau peperangan. Tetapi ada apa saudaraku? Ada jaminan. Haleluya. Ada jaminan bahwa Allah memelihara dan menyertai kita. Katakan amin. Makanya disebut Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya. Makanya saudaraku, kalau kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 22, apa dikatakan? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Betul dialami, tetapi diluputkan. Bukan dikatakan dihindari, bukan loh. Makanya dibilang orang bukan dikatakan dihindari, tapi diluputkan. Nah, makanya jelas-jelas dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Mazmur 34 ayat 22. Jadi ketika kita ada di dalam providensia Allah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada peperangan, tetapi ada jaminan bahwa Allah memelihara, memimpin, menyertai, dan melindungi kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah saudaraku yang terjadi di hari Sabtu semalam. Ini tentang providensia Allah. Ketika saya lagi selesai ibadah brunch devotion saudaraku hari Sabtu, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan dari dua putri Sion yang Tuhan percayakan ada bersama dengan saya. Satu suara putri saya, dia nangis, gitu kan. Saya kaget. Nah, istri saya hanya saya dengar suaranya sayup-sayup saya dengar. Namun jelas dikatakannya apa? Papa, papa, papa. Nah, anak saya, putri saya nangis. Wah, nangisnya menghadap ke depan. Saya baru selesai khotbah di brunch devotion, saya langsung lompat dari kursi. Saya langsung, karena saya lihat putri saya nangis menghadap ke pintu, saya langsung lari ke depan. Waktu saya lari ke depan tidak ada orang, dan saya dengar suara istri saya di mana? Di dapur. Dan ternyata saudaraku, tangan istri saya tertusuk oleh patil ikan patin yang mati. Nah, saya baru tahu nih ikan patin yang mati bisa mematil.
Dan ternyata saudaraku itu ternyata tembus. Maksudnya ada kurang lebih segini saudaraku. Masuk ke tangan ibu gembala. Sudah masuk. Akhirnya apa? Kami tarik sama Sari, nggak bisa. Akhirnya kami harus cari rumah sakit. Kami cari ke satu klinik, satu rumah sakit, tidak ada dokter bedahnya. Akhirnya kami pergi ke rumah sakit yang lain. Akhirnya apa saudaraku? Akhirnya dia harus memang dipotong ya, harus disayat saudaraku, supaya bisa mengeluarkan patil ikan patin yang mati itu, kan gitu kan? Akhirnya harus disayat karena tangan ibu gembala sampai nongol begini kulitnya, karena dia nongol panjang begini, jadi nongol sini, di sini patahannya, di sini tongolannya begini, seperti begini saudaraku, tongolannya pokoknya mengerikan sekali. Sudah, padahal ingat saudaraku, kan malamnya kan akan ada namanya ibadah, yaitu Night of Worship. Lagunya waktu itu apa? Mazmur 91. Malapetaka takkan menimpaku. Kan begitu. Faktanya kena tuh, kena patil. Nah, tapi saya mau beritahukan, di bawah rumah sakit kami harus masuk ke ruang IGD. Saya sampai bawa ibu gembala itu pokoknya udah buru-buru semua, kan begitu kan? Pakai helm lagi. Nah, tapi saya mau beritahukan sama saudara-saudara, walaupun itu terjadi, ingat, ada jaminan bahwa apa? Bahwa Allah apa? Jaminannya apa? Allah memelihara dan menyertai kita. Puji Tuhan. Akhirnya apa? Dapat selesai. Keluar uang nggak? Keluar. Jutaan. Nggak tahu kenapa bisa sampai jutaan. Baru segitu doang. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak baca karena saya juga nggak tahu secara medis gimana gitu. Saya nggak tahu. Jutaan. Patinnya 30.000. 20.000 kali. Oh, 20.000 ikan patinnya 20.000 keluar jutaan saudara. Nggak apa-apa. Ada jaminan bahwa apa? Tuhan apa? Memelihara menyertai kita. Terbukti apa? Ada uang untuk membayar itu saudara. Bayangkan kalau tidak ada uang, maka akan sangat-sangat sulit sekali. Nah, ini saya mau jelaskan kepada saudara, ketika kita ada di dalam providensia Allah, bukan berarti tidak ada kesulitan, bukan berarti tidak ada kesukaran, bukan berarti tidak ada peperangan. Ada, tetapi ada jaminan ketika kita percayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Allah. Ada jaminan Dia akan memelihara, Dia akan menyertai kita dan melindungi kita. Katakan amin. Amin. Nah, yang amin ini kena patil. Nah ya. Nah, saya mau jelaskan begini lagi saudaraku. Nah, di dalam providensia Allah ini, karena ada kesulitan, ada kesukaran, ingat, respons kita harus benar. Respons kita harus benar. Kalau kita baca, mungkin ada tim kita bisa tampilkan nanti ayatnya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Karena kesukaran yang dialami orang Israel apa? Akhirnya yang harusnya mereka berjalan dari Mesir sampai ke Israel kurang lebih mungkin beberapa, ada mungkin ya, mungkin 1 bulanan atau mungkin berapa bulan begitu ya, antara Mesir dengan Israel begitu ya. Saya pernah baca itu kurang lebih seperti itu saudaraku. Tapi kata orang 40 hari. 40 hari bisa kan begitu kan? Tahun. Ini jadi 40 tahun karena apa? Karena salah merespon. Karena apa? Dia kira ketika menjadi ada dalam pemeliharaan Allah, dikira itu aman-aman saja. Enggak saudaraku, ada kesulitan kita hadapi, ada kesukaran yang kita hadapi. Ada. Tapi ketika kita merespon dengan cara yang benar, maka apa? Maka kita dapat melalui itu dengan baik. Kita dapat melaluinya dengan baik. Apalagi? Itu tadi responnya salah, yaitu akhirnya terjadi apa? Persungut-sungutan, apalagi? Percabulan, macam-macam. Itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 dijelaskan secara detail. Itu karena apa? Karena mereka Karena mereka merespon dengan cara yang salah terhadap apa? Kesukaran yang mereka alami. Ada lagi respon yang salah lagi. Ketika kembali lagi, sekarang ini karena kesukaran. Sekarang karena kesenangan. Karena diberkati Tuhan. Tadi kan karena mengalami kesulitan. Ada respon yang salah lagi.
Makanya Tuhan wanti-wanti, tertulis di mana? Ingat Ulangan 8. Kita selalu akan lari di Ulangan 8 terus. Kok akan lari? Kita akan selalu ambil dari Ulangan pasal 8 itu. Dikatakan demikian. Ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ya, Ulangan 8 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Luar biasa ya. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali apa? Tembaga. Ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ingat ayat 11 sampai bilang, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kau sampaikan kepadamu pada hari itu. Apalagi dikatakan, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Apa dikatakan? Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi saudaraku, jebakannya ketika hal yang menyenangkan terjadi, saudaraku, Alkitab katakan jangan melupakan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati. Katakan amin. Jadi ketika kita memang saudaraku, ketika kita ada di dalam providensia Allah, di dalam pemeliharaan Allah, ada kesukaran ketika kita merespon dengan baik, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak memberontak. Kita akan dapat melalui kesukaran tersebut, dan kita akan masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madu, yaitu kesenangan, kesukaan yang Tuhan sediakan. Tetapi ada jebakannya lagi, yaitu hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saudaraku, sering sekali saya dengar, walaupun saya masih perlu dikaji perkataan ini. Betul, di zaman dahulu orang mengalami cobaan itu melalui apa? Melalui penderitaan. Tetapi zaman sekarang cobaannya bukan penderitaan, saudara, tetapi apa? Kekayaan, kesenangan, kelimpahan. Makanya ada orang berkata, laki-laki hati-hati kalau banyak duit. Biasanya banyak duit sudah mulai neko-neko tingkah lakunya. Puji Tuhan, yang beribadah bersama dengan kita tidak termasuk golongan-golongan itu. Katakan amin. Amin. Nah, biasa seperti itu. Nah, zaman sekarang itu memang tantangannya, cobaannya saudaraku, itu adalah kelimpahan. Bukan lagi kesulitan seperti yang dialami oleh Ayub, tetapi kelimpahan. Nah, tapi Tuhan bilang, hati-hati, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam providensia Allah? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Waktunya sudah 1 jam ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudaraku, di Ulangan pasal 8 tadi. Ulangan pasal 8 tadi jelas-jelas sekali dikatakan demikian ya. Yang harus kita lakukan itu adalah supaya kita itu mengerti. Itu poin yang pertama. Apa yang harus kita selama providensia ini? Kita harus mengerti. Dan yang ketiga, Ulangan 8 ayat 3, bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi kita hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Katakan amin. Tanamkan itu di hatimu. Tanamkan itu di hatimu, bahwa kita ini hidup bukan dari roti saja, tetapi kita hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tanamkan itu. Supaya apa? Supaya kita bergantung senantiasa kepada Tuhan. Supaya kita melekat di dalam Tuhan. Dan seperti khotbah saya di awal tahun 2021 ini apa? Kita tinggal
di dalam Tuhan. Bukan ketika ada masalah baru kita mengunjungi Tuhan, bukan. Ketika kita ada malam kesukaran baru kita kunjungi Tuhan melalui doa, puasa dan sebagainya. Tetapi kita mau senantiasa tinggal, bukan bertamu tetapi tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Kembali lagi tadi ayatnya jelas sekali, supaya kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, di masa-masa saat ini, dengan adanya pandemi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang turun saudaraku, dengan adanya saudaraku kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh pandemi, yuk kita mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Ikuti pimpinan Tuhan. Hiduplah di dalam providensia Allah. Ada kesukaran, tetapi percayalah saudaraku, ada jaminan bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan nanti saudaraku, ketika saudara nanti dapat melalui ini semua, maka saudara akan memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu. Ingat, jangan lupakan Tuhan. Jangan apa dikatakan tadi? Jangan tinggi hati. Tetap menjadi orang yang rendah hati. Tetap menjadi orang yang mudah ditemui. Tetap menjadi sahabat bagi semua orang. Seperti Yesus dikatakan kan, sahabat bagi semua orang. Katakan amin. Amin. Doa saya, tetaplah tinggal di dalam providensia Allah. Tetaplah tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Betul, ada tantangan, ada kesulitan, ada kesukaran. Tetapi ingat, ada jaminan bahwa Allah memelihara dan menyertai kita. Makanya seperti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, makanya dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Amin. Siap-siap. Siap-siap. Mungkin hari ini engkau sedang ada di padang gurun hidupmu. Siap-siap. Dan nanti engkau akan memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu. Siap-siap juga. Engkau tetap tidak boleh melupakan Tuhan. Engkau tetap harus rendah hati, tidak boleh tinggi hati. Katakan amin. Amin. Dan ketika itu terjadi saudaraku, maka apa Alkitab katakan? Upah dari kerendahan hati apa? Kekayaan dan kehormatan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh umat Tuhan yang beribadah bersama dengan kita. Saya persilakan hambanya, Bapak Bang Dedi, Pak Dedi, untuk pimpin kita di dalam doa. Monggo. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kekal, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang imanen, Allah yang selalu memelihara, melindungi, menjaga kehidupan kami. Di tengah situasi, kondisi, keadaan apapun, Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam providensia-Mu Tuhan kami mengerti bahwa ada dua tantangan yang harus kami sikapi dengan benar. Ketika bangsa ini dipulihkan dan diberkati, biarlah bangsa ini juga semakin takut akan Tuhan. Amin. Semakin menghargai nilai-nilai universal kemanusiaan di dalam Tuhan, saling menghargai, saling merespon dengan benar. Amin. Dan tidak ada lagi intimidasi atas nama agama, atas nama apapun. Yes. Tapi biarlah bangsa ini benar-benar Kau celikan Tuhan mata mereka, bahwa berbahagialah Allah yang bangsanya yang menyembah Tuhan yang benar ya Bapak. Amin. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Kau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, staf Kabinet, para petinggi ABRI dan Polri, Tuhan, supaya ada satu kesamaan visi dan misi, supaya bangsa ini benar-benar bersinergi untuk dalam pemeliharaan Tuhan, berkarya dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana dalam menuntaskan masalah COVID-19 ini Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur bahwa di tengah situasi yang terkendala ini Tuhan, bangsa-bangsa di dunia menghadapi sebuah wabah pandemi COVID Tuhan, Engkau tetap memelihara Tuhan, Kau tetap menjaga dan melindungi mereka, bahkan sudah memberikan solusi Tuhan, adanya
vaksin untuk permasalahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa-bangsa juga nantinya ketika sudah dipulihkan, bukan menjadi sombong, bukan menganggap bahwa apa yang sudah mereka temukan jauh lebih hebat daripada Tuhan yang harus mereka sembah. Sehingga dengan demikian melalui adanya penemuan-penemuan yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa di dunia, bangsa-bangsa semakin sungguh-sungguh menyembah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga mereka makin sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Kristus Yesus Tuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat firman, membuat Gembala GBI Takta Daud, Pastor Tommy, dan juga Bu Gembala juga Asanisa, dan juga El, dan juga Wakil Gembala di tempat ini Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan juga untuk menggembalakan jemaat Tuhan GBI Takta Daud Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, dengan sinergitas yang daripada Tuhan, Kau akan terus memberkati umat Tuhan melalui GBI Takta Daud ini Tuhan. Semakin Tuhan perluas, semakin Tuhan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang mengenal Injil keselamatan, nama Tuhan dipuji, disembah, ditinggikan, dan dipermuliakan ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba percaya juga Tuhan, ketika kami seturut dan selangkah dengan Engkau Tuhan, maka apa saja yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyediakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus ya Bapa. Berkatilah juga para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, mulai dari soundman, sound engineer, juga para WL singer. Tuhan Yesus, terlebih hamba menyampaikan firman, para pendoa syafaat juga Tuhan memberkati. Terlebih umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan juga boleh diberkati, sehingga kami semua sungguh-sungguh Tuhan berbeda. Kami sebelum mendengar Tuhan berbeda, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diubahkan, kami dipahami roh, jiwa, dan tubuh kami disegarkan. Kami boleh melangkah pasti bahwa segala situasi keadaan apapun tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami loyo, tidak membuat kami jauh, karena kami mempunyai Allah yang Immanuel di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang beserta kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, bagimu-lah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Pengumumannya, hari Selasa jam 8 malam kita bertemu di acara Couple in Love. Ya, siap-siap, yang kita akan diberikan masukan, solusi, dan juga kita akan sharing-sharing. Silahkan komentar di acara kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan pastinya. Oke ya, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan hari Jumat kita bertemu di acara Ex Muslim. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bertemu di acara ini. Kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang mau bersaksi, mau memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Siap ya, diikuti jam 8 malam live di Facebook Tahta Daud Channel dan juga Ex Muslim. Dan hari Sabtu jam 10 pagi jangan ketinggalan kita bertemu di acara Brunch Devotion bersama dengan Pastor Tommy Ringo dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Dan kita akan dilayani dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Dan jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat kita bertemu di acara Now Night of Worship. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan lewat setiap apa yang kita bawa dalam diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Dan kita bertemu
jam 7 malam. Jangan ketinggalan. Dan saudara-saudara bisa melampirkan di bawah komentar untuk didoakan dan untuk sharing bersama dengan kita. Dan hari Minggu jam 10 pagi kita bertemu di acara ibadah Gereja GBI Tahta Daud, live streaming di Facebook Tahta Daud Channel, di Instagram @GBI Tahta Daud, dan YouTube Tahta Daud Channel. Siap ya, dan jangan ketinggalan bagi ibu, bagi bapak, anak-anaknya di bawah untuk melayani dan juga dilayani. Hari Minggu jam 4 sore kita bertemu di acara Gen Ceria. Sama-sama kita kepanjangannya apa? Generasi cerdas, riang, dan Alkitabiah. Anak-anak kita mau cerdas, riang, dan Alkitabiah kita bawa kepada Tuhan lewat ibadah yang di acara live di Facebook Tahta Daud Channel yang dilayani oleh Kak Melisa Aprilia. Oke ya, ikutin ya. Jangan lupa anak-anak semangat untuk ikuti ibadah hari Minggu ini jam 4 sore. Siap ya? Oke, demikian pengumuman kita hari ini, dan kita akan mengundi 2 pemenang giveaway. Saya minta tolong kepada kesediaan Ibu Maria untuk membantu saya mengundi 1 pemenang, dan saya akan mengundi 1 pemenang. Oke, saya minta ya. Oke, pertama kan diundi oleh Ibu Maria. Silakan diaduk. Siapakah pemenang hari ini yang Kita belum akan berdoa? menentukan pemenang berikutnya. Ini banyak banget. Kertasnya kok nggak ada? Ada dong. Gak ketemu kertas. Kurang dalam, kurang dalam. Kurang dalam, kurang banyak itu nggak ketemu. Dalam itu. Ayo, 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 ayo. Oh ini. Dapat ya, oke. Kita akan hitung sampai 3. Ibu Maria yang akan membacakan dari kita. Kita hitung. 1, 2, 3. Dewi Nurhayati Sabon. Sabun. pengantin baru ya, pengantin baru ya. Selamat ya. Masih keluarga Ibu Maria, saudara. Kemarin Kalau Dewi Ibu Maria yang cabut Nurhayati, kayaknya masih guys. keluarga semua ya, Bu. Oh iya. Tahu ya mengasihi Tuhan. Asik. Ya ini kontak ini jadi keluarga ya. Saya kan undi 1 pemenang. Tapi kamu juga keluargaku. Ayo dong, kita kan keluarga dalam Tuhan Yesus ya. Ya kita akan undi, iya bener nih, jauh nggak ada loh. Oke, kita akan baca. Hitung dong. 1, 2, 3. Opung Joy Ringo. Sama cucu dong. Opung Joy Ringo. Iya, ini ibunya Bapak Gembala. Betul sekali. Oke, selamat kepada 2 pemenang, kepada Kak Dewi Nurhayati Sabon dan Opung Joy. Silakan konfirmasi ke kontak person kita atas nama Iklima Yunia. Dan kita tunggu sampai hari Selasa jam 11 pagi. Jika tidak dikonfirmasi maka akan hangus. Sayang ya, voucher pulsa sebesar Rp100.000. Silakan dikonfirmasi. Dan terima kasih telah mengikuti pengundian dan pengumuman kita. Dan kita akan berdoa berkat kepada Bapak Ibu Bapak Gembala. Saya persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha,
pekerjaan, pelayanan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. 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 Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya undang untuk hamba-hamba Tuhan melayani kita bersama. Monggo, silakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhan, Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Kau Tuhan kami yang hebat, pemeliharaanmu ajaib, ajaib bagi kami yang berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dimuliakanlah Engkau, diampunikanlah Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu